Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afialiani dalam acara Economic Lounge with ISEI, yang pada malam ini akan mengangkat topik dengan sumber daya perikanan dan kelautan, yaitu dengan mengangkat geliat industri perikanan dan kelautan. Dan seperti kita tahu bahwa Indonesia 2/3 wilayahnya terdiri dari kelautan atau laut, yang tentu saja hal ini ingin menjadi sumber penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat dua kebijakan penting, yaitu membuat yang namanya ekonomi atau Menteri Koordinator Maritim, dan juga Indonesia diharapkan menjadi poros maritim dunia. Nah, bagaimana kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, serta bagaimana kinerja? Untuk itu kita akan membahasnya pada malam hari ini, dan kami sudah mengundang dua narasumber yang hadir. Yang pertama adalah Bapak Sarif Wijaya, beliau adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan juga Ibu Nimi Zulbairnarni, Ekonom Sumber Daya Alam. Selamat malam. Sebelum kita membahas, kami ada tayangan, kita lihat bersama. Ya, saksikan tayangan berikut ini, pemirsa. Secara geografis Indonesia 2/3 berupa lautan, tetapi kondisi ini tidak sontak memberi kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto yang faktanya masih di bawah 30%. Sejak awal 2017 silam, pemerintah mendorong industrialisasi dan modernisasi sektor perikanan dan kelautan agar bisa meningkatkan kontribusi ke pendapatan domestik bruto yang dinilai masih rendah. Oleh sebab itu, industri pengolahan ikan, industri pengalengan, dan sektor industri perikanan lainnya mulai dikembangkan. Di mana sebagai negara maritim, kedepannya bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor produk perikanan dan kelautan. Iya, Pak Sarif dan Bu Nimi, tadi kita sudah menyaksikan beberapa tayangan. Yang menarik adalah memang pemerintah ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya, bahwa ingin bahwa maritim ini akan menjadi poros, dan kemudian juga berbagai hal terkait dengan industri perikanan dan kelautan ini ingin dikembangkan. Bahkan di dalam RPJM kalau kita lihat adalah ingin mendukung pangan nasional, kemudian juga perbaikan tata kelola, yang paling penting adalah kemudian prinsip berkelanjutan, dan juga pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi ya. Dan kalau tidak salah 3,3 juta ya adanya nelayan di situ ya. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar bahwa RPJM ini arahnya kemana? Karena kita ingin melihat sejauh mana juga kinerjanya yang diharapkan oleh masyarakat saat ini. Ya, yang pertama Presiden secara tegas menyampaikan kepada kita semuanya, perintah kepada Bu Menteri adalah laut adalah masa depan bangsa. Nah, dari statement tadi, Bu Menteri sudah menerjemahkan menjadi 3 strategi. Strategi yang pertama adalah kedaulatan. Strategi kedua adalah keberlanjutan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Nah, kedaulatan itu dalam konteks bahwa laut ini adalah milik bangsa Indonesia. Nah, tentu saja kita akan mendorong bagaimana bahwa laut Indonesia itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah pertama adalah kita mendorong untuk illegal fishing keluar, dan itu alhamdulillah sudah terjadi, dan dampak langsung itu adalah stok ikan kita bertambah, meningkat. Nah, sehingga konsep kedua masuk ke berlanjutan itu terjadi. Nah, kemudian nelayan akhirnya muncul kesejahteraannya, meningkat, nilai tukar nelayan meningkat dari 100,2 menjadi 109, 110 saat ini. Jadi kesejahteraan mulai meningkat. Nah, sekarang bagaimana caranya mengalirkan ikan-ikan yang luar biasa tadi dari produsen, dalam hal ini nelayan, kepada konsumen akhir. Nah, sehingga hilirisasi akan menjadi acuan kita ke depan. Bagaimana kita mendorong industri perikanan tumbuh sehat dengan dukungan nelayan Indonesia. Itu adalah arah kebijakannya ya. Bu Nimi, kalau kita lihat tadi salah satunya adalah bagaimana nelayan pendapatannya sudah meningkat dari 102 menjadi 109 ya. Itu menunjukkan sebenarnya ada kesejahteraan di sana. Yang kedua adalah dari sisi sektor pangan yang sekarang diharapkan juga akan meningkat ya, penggunaan masyarakat Indonesia untuk pangan di sektor perikanan. Nah, tapi kalau melihat banyak
orang masih menilai bahwa ini belum optimal. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali orang yang kontra terhadap kebijakan ini. Sebenarnya bagaimana Anda melihat sebagai pengamat? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara sektor kelautan dan perikanan ini kan unik ya, karena kalau bicara ikan kan selalu bergerak. Kita apresiasi luar biasa kepada Bu Susi karena berhasil memberantas IUU fishing. Tapi kan setelah itu kita harus pikirkan langkah selanjutnya apa, karena dengan sesungguhnya kan memang sumber daya perikanan ini gak cepat tumbuh. Jadi mungkin nanti perlu ditinjau kembali apakah kenaikan stok itu karena memang pencatatan yang lebih baik sekarang dilakukan, atau memang karena tumbuh 2 kali lipat, apa memang benar-benar tumbuh. Karena menurut hemat saya mungkin itu juga apresiasi kepada Bu Susi yang dilakukan selama ini, karena pencatatan yang cukup bagus saat ini dilakukan sehingga nilai stok itu bisa bertambah menjadi 12,54. Jadi ya tadi mungkin karena itu kalau saya pikir untuk masalah stok. Tapi tadi harusnya pada saat kenaikan stok ini diumumkan, seyogyanya kan kalau kita bicara pengolahan dalam sumber daya perikanan itu ada total allowable catch. Jadi dari stok atau MSW yang dikeluarkan tadi itu 80%-nya adalah yang diperbolehkan untuk ditangkap. Kemudian setelah itu harusnya diikuti oleh total allowable effort. Berapa alat tangkap yang bisa masuk ke dalam satu perairan. Nah, seyogyanya itu dilakukan oleh KKP mungkin ke depannya seperti itu. Terus kemudian yang kedua masalah NTN tadi Pak Prof Sarif nih itu sesungguhnya itu kurang tepat kalau untuk dijadikan sebagai ukuran kesejahteraan. Itu kan penerimaan dibagi dengan jumlah pengeluaran. Jadi itu indeks harga yang diterima oleh nelayan dibagi dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh yang dibayar oleh nelayan kan gitu. Jadi yang tepat apa dong kalau gitu? Tidak menggunakan itu, sebaiknya menggunakan apa yang lebih wajar dilihat dari petani dari nelayan. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini kan kita bisa lihat, kalau kita lihat sekarang tingkat kemiskinan kan meningkat. Artinya ya itu belum kesejahteraan nelayan itu belum tercapai. Kalau kan dari 3,3 juta itu seberapa jauh yang masih miskin, Bu Nimi? Kalau jadi gini, sebenarnya kan memang hampir, karena kan lingkaran setan kemiskinan nelayan selalu dibicarakan seperti itu. Jadi mereka itu kan memang pendapatannya itu karena gini, mereka itu apa yang mereka terima mereka keluarkan. Jadi mereka tidak ada berpikir akan menabung dan sebagainya, karena itu pola hidup mereka seperti itu. Jadi kalaupun mereka sendiri ditanya, Anda miskin nggak? Kita nggak miskin, kita berkecukupan kok. Dan bagi mereka karena memang tidak ada skill atau keahlian untuk menjadi nelayan, makanya mereka bergerak menjadi nelayan. Nah, jadi menurut Anda policy dari yang tadi disampaikan Pak Sarif itu sejauh mana sudah efektif? Jadi sebenarnya kemarin kita juga sempat bicara dengan BPS, jadi akan dicarikan metodologi yang tepat untuk memperlihatkan kesejahteraan itu. Kan sebenarnya kan kita bisa melihat dari tingkat kesejahteraannya itu dilihat dari pendapatannya, kan begitu, standar pendapatannya itu berapa rupiah yang nanti dia bisa dikatakan sejahtera. Tapi untuk saat ini sesungguhnya ya kurang tepat NTN itu dikatakan bahwa nelayan kita sudah sejahtera. Belum. Nah, gimana Pak? Iya, jadi saya melihatnya begini, NTN itu kan nasional ya. Betul. Tentu saja kita bisa melihat per wilayah. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan yang luar biasa itu terjadi di daerah timur. Daerah timur maupun daerah barat utara. Nah, kebetulan di Pulau Jawa ini terlihat memang NTN-nya tidak bergerak terlalu tinggi. Bergeraknya tidak begitu tinggi, tidak setinggi dari timur. Timur contohnya di Bitung itu sudah sampai 112. Di Jawa belum sampai 107, jadi 108. Belum merata ya. Nah, di situ saya melihat korelasi antara ketersediaan stok dengan populasi. Jadi ada hubungannya. Kepadatan nelayan di Pulau Jawa ini luar biasa. Betul. Dengan posisi stok di Laut Jawa itu relatif sudah depleted. Padahal di timur ikannya melimpah. Jadi sebetulnya dalam hal ini kita nelayannya lebih sedikit. Ya. Nah, sehingga kita perlu redistribusi ulang. Karena itu sekarang saya seperti yang disampaikan beliau tadi bahwa ada available catch ya, allowable catch itu harus kita lakukan. Nah, catch itu bukan berarti kita menerbitkan izin baru, tapi izin yang lama ini diredistribusi. Nah, sekarang saya punya upaya untuk mendorong nelayan-nelayan dari Pantura, dari Laut Jawa itu didorong ke timur, ke Arafura, kemudian ke Natuna. Nah, pola-pola itu kelihatan sekali begitu dia ke Arafura, meningkat ya pendapatannya dan sebagainya. Jadi tekanan terhadap stok di Laut Jawa ini mulai menurun dan nelayan akan kembali proporsional, akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau dilihat dari policy Pak, itu banyak sekali bantuan-bantuan ya. Sejauh mana sih efektifnya bantuan-bantuan itu Pak? Kalau melihat dari polisinya. Di masa lalu kita memang sekedar memberi bantuan. Jadi kapal dibantu, jaring dibantu, tapi ternyata tidak cukup. Nah, jadi yang menjadi persoalan adalah nelayan ini setelah dia menangkap,
sebelum menangkap dulu ya. Sebelum menangkap dia ke laut pakai dana dari mana? Kalau misalkan dia Beli pinjam solar, beli misalnya solar, ya. beli logistik itu, kalau dia pinjam dari tengkulak, maka tidak akan merubah Nggak ada kesejahteraan keuntungan dia. ya, Keuntungannya jadi akan diambil oleh pedagang. bunganya habis untuk itu, untuk bayar bunga. tengkulak. Ya, ya. Jadi di awal ini kita harus memotong rantai kemiskinan di situ. Kami punya program untuk membuat kedai nelayan. Nah, kedai nelayan itu seperti apa, Pak? jadi seperti toko, tapi di setiap pelabuhan-pelabuhan. Kemudian kita menyediakan stok untuk logistik mereka, BBM Jadi dan mereka sebagainya. ambil dulu, mereka nanti ambil pulangnya dulu, pulangnya baru mereka baru bayar dengan ikan, dengan Oke. dijual dengan harga yang baik. Kalau itu rantai itu bisa dipotong, insya Allah dari sisi pengeluaran mereka bisa ditekan. Nah, kemudian setelah mereka pulang, mereka membutuhkan pasar. Iya, iya. Tidak lagi dikuasai oleh sekelompok orang yang membeli secara langsung. Sehingga harganya ditekan ya. Ditekan. Nah, jadi kami sekarang mendorong untuk setiap pelabuhan melakukan lelang. Ada lelang Oh, ikan. jadi penggunaan dengan lelang ya. Nah, Lelang. dan itu dengan harga tertentu dulu ya. Kalau nggak kan juga turun. Kalau Jadi lelang harga kan. pasar gini Oke. kemudian dinaikkan ke atas kan, sehingga mereka memperoleh harga yang baik. Nah, itu cara-cara kami karena selama ini banyak ikan tuh dibeli di laut. Betul. Jadi betul. belum Di tengah laut sampai sudah sudah ada diambil yang ya. membeli. Nah, sekarang siapa yang mengawasi kalau ke laut itu, Pak? Paling nggak supaya mereka harus kembali tidak menjual di tengah jalan, itu bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Ya, kami punya 538 pelabuhan seluruh Indonesia. Di masa lalu pelabuhan-pelabuhan ini sebagian besar adalah daerah. Nah, sekarang mulai tahun lalu kami menyediakan syah bandar untuk seluruh pelabuhan Indonesia. Saya melantik syah bandar, kemudian saya tempatkan, dan kemudian saya minta mereka mulai mengendalikan. Kalau dia pergi ke laut, surat izin berlayar itu dari dia. Kembali dia harus bicara berapa ton ikannya dan sebagainya, kelayakannya. Jadi dari sisi polisinya itu sudah dijalankan. Dijalankan. Oke, saya tanya Bu Nimi. Bu Nimi seringkali kalau kita bicara pasar itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Memang ada lelang gitu. Tapi bagaimana proses lelang itu sendiri? Apakah demand itu masih bisa memenuhi itu, atau jangan-jangan justru demandnya itu nggak sebesar yang dia lelang gitu, sehingga harga juga bisa jatuh. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya dari sisi itu? Jadi kan kembali lagi bahwa tadi dari awal saya sampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan ini unik. Jadi sebenarnya kan mereka melakukan kegiatan penangkapan itu kan hunting ya. Jadi hunting itu mereka nggak tahu kemana akan menangkap sebenarnya kan begitu. Sehingga kan untuk muncullah misalnya rumpon untuk mereka tahu kemana mereka menangkap. Terus kemudian satu hal lagi juga yang kita harus perhatikan bersama bahwa Indonesia itu kan ada 11 wilayah pengelolaan perikanan. Yang itu dengan karakteristik dan Beda-beda yang ya? berbeda-beda. Itu tidak bisa Nah, disamakan. berarti kalau gitu bantuannya belum tentu cocok dong. Misalnya Berbeda-beda, bantuan ya. belum tentu cocok kan, Iya, daerah ini iya. pasti bantuannya Harus berbeda menyesuaikan, kan? Iya, iya, memang harus. Jadi gini, kalau kita Harus lihat menyesuaikan. secara potensinya tadi yang 12,54, kita memang lihat bahwa di Arafura itu yang memang yang potensi paling besar. Tapi potensi apa di situ yang besar gitu. Jadi jangan sampai salah juga nanti ternyata Dalam misalnya di sana pemberian potensinya udang yang paling besar di sana, tapi kemudian dikasih bantuannya yang lain. Kan itu kan jadi Nah, akan apakah itu menjadi terjadi salah. atau tidak? Tapi kita harus break dulu Iya, ya. oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Lounge with ISE. Sesaat lagi kami akan kembali.